Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Munawir Sazali, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Sumosari Kabupaten Lamongan. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ibu Denti Komaria. Beliau adalah guru kelas 3 di SDN Sumosari, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum Bu Denti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, seperti secara pagi hari ini kabarnya baik-baik saja dan mau menyapa semua yang ada di guru penggerak. Selamat siang. Baik, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu Denti. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Bu Denti, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Denti. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan yang saya capai ya di sini, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik itu nanti bisa berdiskusi dengan teman-temannya, dengan teman kelompoknya, agar mereka itu bisa berkolaborasi dengan baik, karena di situ nanti akan membentuk tim. Nah, di tim itu nanti jadi saling berkolaborasi. Terus yang kedua, saya juga tujuannya itu menyampaikan pendapat, yaitu mereka bisa bereksplor. Mereka bisa bereksplor tentang menyampaikan pendapat apa yang telah mereka utarakan. Terus mereka juga nantinya akan bertanggung jawab tentang apa yang telah dikerjakan. Itu ada 3, Pak. Iya, ada 3 Bu Denti ya tujuannya. Terus bagaimana area pembelajaran yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan saat proses pembelajaran? Pada proses pembelajaran, saya menginginkan peserta didik saya itu agar supaya lebih aktif di dalam kelas, karena di situ nanti peserta didik kan ada sesi-sesi tanya jawab. Nah, di situ nanti peserta didik itu akan lebih aktif, lebih kreatif di situ ya, karena nanti akan berkelompok juga ya Pak ya. Terus nanti bisa mengerti antara mana peraturan yang tertulis, mana peraturan yang tidak tertulis, gitu. Sudah berarti itu saja ya. Ya. Terus sekarang saya ingin mendengarkan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya bagaimana, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan pada proses pembelajarannya. Gini ya Pak ya, untuk strategi pembelajaran di sini saya menggunakan berdiferensiasi, di mana di situ peserta didik itu bisa berkelompok, kan bisa berkolaborasi dengan temannya. Terus kemudian peserta didik nanti bisa mengajukan pertanyaan, karena nanti kan ada sesi-sesi pertanyaan, ada sesi-sesi diskusi, kemudian ada sesi-sesi presentasi di depan, gitu Pak. Terus kemudian model pembelajarannya di sini memakai pembelajaran discovery learning, dan metode pembelajarannya di sini peserta didik nanti kan berkelompok, juga nanti ada sesi-sesi tanya jawab. Untuk apa itu namanya, untuk sarana saya menggunakan sarana yang ada saja Pak ya. Kemungkinan di sekolah saya itu kan nanti ada proyektor, kemudian komputer, ada pengeras suara, sama jaringan internet. Untuk melatih peserta didiknya, bagaimana kita bisa melatih asesmennya, saya menggunakan
APD, buku teks, dan untuk laman-laman yang ada di Google itu, Pak. Baik, berarti strategi pembelajaran yang dilakukan Bu Denti adalah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegritas dengan pembelajaran sosial emosional. Terus model pembelajarannya Bu Denti menggunakan discovery learning, ataupun media pembelajarannya Bu Denti menggunakan diskusi kelompok, terus penugasan, dan juga tanya jawab. Terus bagaimana dengan media pembelajaran Ibu? Tadi Ibu sudah menyampaikan Ibu menggunakan pembelajaran yaitu dengan adanya LKPD, terus buku teks, proyektor, komputer, dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Bu Denti dengan menggunakan media-media pembelajaran. Terus kira-kira kapan ini Bu Denti akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan di jam berapa? Kemungkinan hari Kamis besok, Pak, ya. Di jam yang kedua sama di jam sama yang ketiga, Pak. Ya, baik. Berarti Bu Denti besok akan melaksanakan pembelajaran di hari Kamis jam ketiga dan juga jam keempat. Baik, berarti di hari Kamis saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas ya Bu ya. Terus nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri percakapan kali ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Di sini tentang tujuan pembelajaran. Kita mengulas lagi tentang tujuan pembelajaran, yaitu untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya agar mereka saling berkolaborasi membentuk tim yang bagus, agar tidak saling terpendam bakatnya. Tapi kalau nanti ada kelompok kan kita bisa mengutarakan bakatnya masing-masing. Terus peserta didik nanti juga bisa menyampaikan pendapatnya, Pak. Terus kemudian peserta didik juga bertanggung jawab. Untuk capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran saya menginginkan peserta didik saya itu lebih aktif dalam pembelajaran. Peserta didik saya itu lebih tahu tentang peraturan, karena kita adalah sekolah di mana itu kita itu dasar untuk peserta didik saya yang nantinya akan diterapkan di lingkungan masyarakat. Jadi saya menginginkan peserta didik saya itu tahu mana sih peraturan tertulis dan mana peraturan yang tidak tertulis, nah gitu. Terus untuk strateginya, Pak, di sini menggunakan berdiferensiasi, yaitu berkelompok. Di situ juga peserta didik nanti bisa mengutarakan, sama bisa berkolaborasi dengan tim yang baik. Sama model pembelajarannya menggunakan discovery learning ya, Pak ya. Terus metode pembelajarannya berdiskusi ya, Pak ya. Baik, terima kasih Bu Denti atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Kamis besok Bu Denti ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, hari ini semangat? Semangat. Tadi berangkat jam berapa? Jam 6. Ada yang jam 6, ada yang jam berapa? Ada yang setengah 7. Oke, berarti semuanya sudah mentaati aturan. Bagus, semuanya jempol. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan nanti bisa barokah ya. Untuk ketua kelas, Mas Apik bisa berdiri ke depan untuk memimpin doa. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka nasta'in. ihdinas
untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita kepada para pejuang kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya terkenang selalu para pahlawan-pahlawan kita ya. Anak-anak bisa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa aku, bangsa dan tanah airku, marilah kita. Anak-anak sudah bagus, tadi berangkatnya sudah ada yang jam 6:30, ada yang jam 6. Berarti anak-anak sudah mematuhi kesepakatan ya. Oke. Kita kemarin belajar tentang norma ya. Dan hari ini kita belajar tentang kesepakatan kelas atau aturan yang ada di sekolah. Jadi anak-anak kan pada program-program di sekolah kita itu ada banyak program ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, program-program itu yang telah dibuat oleh kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan kita harus menjalankan. Oke? Jadi yang menjalankan siapa? Ya kita semuanya, karena itu adalah program yang ada di sekolah yang harus kita laksanakan. Oke. Program-program yang di sekolah kita pada hari Senin ini ada apa ya? Ada Sisamber. Apa sih Sisamber itu? Senin Somosari berkarakter. Di mana itu adalah program sekolah kita pada hari Senin. Kita harus membentuk karakter peserta didik. Dengan cara apa? Yaitu upacara. Kita selalu melaksanakan upacara pada hari Senin. Ya enggak? Siapa yang enggak ikut upacara? Semuanya ikut ya. Karena semuanya warga sekolah wajib mengikuti upacara. Wajib melaksanakan aturan yang ada di sekolah. Oke, bagus. Karena dengan upacara kita bisa menanamkan jiwa nasionalisme kita bisa mengetahui pejuang-pejuang, pahlawan kita, terus kemudian kita juga bisa disiplin positif, berangkatnya pagi ya. Oke, itu adalah menanamkan jiwa nasionalisme sama juga membentuk karakter, sama untuk disiplin positif. Bagus. Untuk hari Selasa, nakar. Semuanya harus melaksanakan, bukan hanya peserta didik saja, semuanya. Karena itu adalah program kerja kita. Ini mengaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Apa sih pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu peraturan sekolah. Ya, peraturan sekolah itu adalah peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah yang harus kita laksanakan. Ya, nah, anak-anak. Kok Bu Guru lihat ada yang ngantuk, ada yang menguap. Tadi sarapan enggak? Sarapan semua? Pagi harus sarapan. Karena apa? Supaya ketika di sekolah tidak mengantuk, tidak lemas. Oke, kita tepuk-tepuk dulu ya biar enggak lemas. Anak-anak kelas 3 siap. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mari kita mengenal macam-macam. Petani tanam padi, nelayan tangkap ikan, polisi atur jalan, tentara bela negara, presiden pemimpin negara, dokter memberi obat, pilot supir pesawat, atlet berolahraga, arsitek buat gedung. Jika besar mau jadi apa? Ayo semua kejar cita-cita. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelas 3. Anak-anak semuanya hebat. Masih ngantuk Mas Adam? Sudah semangat? Oke. Siap ya untuk pembelajaran hari ini ya? Oke. Bu Guru absen dulu ya. Bu Guru absen dulu. Muhammad Safiq Khairul Maftuh. Muhammad Rifai. Muhammad Baim Setiawan. Linda Febrianti. Reni. Sudah siap ya untuk belajar ya? Anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang kesepakatan dan aturan yang ada di sekolah ya. Tujuan pembelajaran kita, ayo kita baca bersama-sama, yaitu
tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdiskusi, peserta didik dapat mendiskusikan dan melaksanakan aturan yang harus dipatuhi di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar. Ya, jadi dengan pembelajaran kita nanti diskusi, Bu Guru berharap supaya anak-anak nanti bisa memahami aturan yang ada di sekolah, aturan yang ada di rumah, aturan yang ada di lingkungan, ya. Terus tujuan yang kedua yaitu dengan berdiskusi, peserta didik dapat membuat aturan yang baik bagi dirinya dan teman sebaya, ya. Terus untuk tujuan yang ketiga, peserta, ya, anak-anak buka dulu pada halaman pendidikan Pancasilanya, semuanya membuka pendidikan Pancasila pada halaman 57. Ya. Ya, ini adalah kesepakatan di sekolahku. Nah, semua sudah membuka? Ya. 57 ya. Ini ada Ulfa dan teman-teman telah bersiap untuk mengikuti upacara bendera sebagai petugas membawa bendera dan ada Hasan, Abed, dan Bagas. Selama melaksanakan upacara, peserta didik harus menjaga ketertiban dan mematuhi tata tertib. Nah, mematuhi tata tertib, apakah itu juga termasuk aturan yang ada di sekolah? Ya. Seperti apa? Memakai topi saat upacara, di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal aturan yang ada di sekolah, kini saatnya kamu diajak untuk berpikir dan berkreasi membuat aturan kesepakatan di kelasmu. Jadi nanti kita membuat kesepakatan di kelas, ya? Kita membuat kesepakatan di kelas dengan teman kelompok. Tapi sebelum kita membuat kesepakatan kelas, Bu Guru ada video, ya? Anak-anak bisa menyimak video dulu ya. Coba disimak dulu. Video itu tuh menceritakan tentang apa? Rangkumannya bagaimana? Kesepakatannya bagaimana? Ada nanti. Lah, kalau kita sudah melihat video, kita sudah menyimak video, maka kalian bisa membuat kesepakatan kelas. Oke. Coba ya simak videonya dengan seksem. Ada? Ada. Nanti pakai pensil ya. Dengarkan itu ya. Dan untuk perwakilan dari Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih untuk menyempatkan waktunya juga. Sebelumnya kami atau saya selaku kepala sekolah mohon maaf karena sekolah kami belum lama ini dibangun, masih cukup kaget untuk peraturan-peraturan yang ada yang harus dibangun. Dan kesepakatan yang ada di sekolah. Dari video tadi, anak-anak bisa enggak mencermati apa sih yang ada di dalam video tadi? Apa? Bermusyawarah, membuat aturan. Dasi tidak boleh dipakai di kepala. Terus apa lagi? Baju tidak boleh dikeluarkan. Ayo, yang lain, yang semangat. Apa lagi? Hah? Tidak boleh membuka. Bajunya tidak boleh dikeluarkan. Guru tidak boleh melakukan kekerasan. Terus apa lagi? Nah, itu adalah menceritakan bahwa tadi ada seorang siswa, bajunya itu dikeluarkan. Terus kemudian ada bapak guru, loh bajunya kok dikeluarkan? Iya nggak apa-apa, loh kok nggak apa-apa bagaimana kan pelajar. Terus kemudian dikumpulkan sama bapak kepala sekolah, ada wali murid, ada siswa, ada bapak ibu guru. Dikumpulkan di ruangan, terus kemudian ini bajunya kok dikeluarkan? Katanya wali muridnya bilang, nggak apa-apa, kan nggak mengganggu pelajaran gitu kan. Bapak guru bilang, loh nggak mengganggu bagaimana? Ya, walaupun nggak mengganggu pelajaran, tapi seorang peserta didik, seorang siswa itu harus berpakaian rapi, ya. Bajunya harus dimasukkan, dasi nggak boleh diletakkan di kepala, harus diletakkan. Membuat kesepakatan kelas, bagaimana bisa enggak? Bisa. Kita buat berkelompok ya? Ya. Siap? Ya. Siap. Oke, kita membuat berkelompok dulu, kita bagi bangkunya dulu, nanti kita bagi kelompok bangkunya, kita buat 2 kelompok aja ya, karena untuk Mas Emil kan tadi nggak masuk ya, jadi ini ada 9, ada yang 1 5, ada yang 1 4.
karena Mas Emil nggak masuk ya. Oke, terus membuatnya nanti anak-anak membuat di sini, nanti dibagikan kertas. Nah, kita buat di sini kesepakatan. Nih, kemudian kita kasih kesepakatan. Ini regu apa? Ini kelompok apa? Kemudian kalian mau menempel apa di sini boleh. Ya, siap? Terus kasih tulis kesepakatan kelas. Nanti kalau sudah membuat kesepakatan kelas, anak-anak bisa presentasi ke depan. Kalau sudah presentasi ke depan per kelompok, yang kelompok lain boleh bertanya. Kelompok lain boleh bertanya. Oke, dari sini paham? Ada yang ditanyakan enggak pada hari ini? Ya, oke. Paham berarti semuanya ya? Kita buat kelompok dulu. Kita bagi dulu kursinya per kelompok. Ayo Mas berdiri. Kita hitung dulu ya. Berhitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Siapa yang kelompok ganjil? Angkat tangan kelompok ganjil. Siapa yang angka ganjilnya? Siapa angka ganjil angkat tangan? Yang ganjil angkat tangan. Ganjil bergabung sama ganjil. Siapa yang genap angkat tangan? Ganjil? Yang genap? Yang ganjil duduk sini. Yang genapnya duduk sini. Ayo. Genap? Ayo genap duduk sini, ganjil duduk sini. Gak usah sama kursinya, gak usah. Cukup bawa atasnya aja. Sudah? Oke, dikasih buku satu-satu ya. Anak-anak, dari kelompok, ini kelompok apa? Kelompok genap. Kelompok genap ya. Dari kelompok genap, siapa yang sukanya menggunting? Siapa yang suka menempel? Siapa yang suka menulis? Aku. Nah, sampean yang akan mendesain ya. Nah, di sini. Bawa satu. Ya. Untuk kelompok ganjil, ini tadi kelompok ganjil atau genap? Genap. Kasih tulisannya genap. Untuk kelompok ganjil, siapa yang suka menggunting? Satu, ada 2 orang yang suka menggunting. Ada yang suka menempel. Ada yang suka menulis. Ini yang mendesain. Nah, terus kemudian ini digunting. Ini bisa ini dikasih. Ini untuk kertas apa origaminya, ini buat hiasan aja kalau nanti masih ada waktu ya. Karena kita kasih durasi waktu berapa menit ya nanti ya. 20 menit aja ya. Ini kasih desain aja. Ini buat menulis. Ya. Nah. Terserah membuat apa. Yang penting nanti ada kesepakatan kelas. Untuk LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya. Kasih tulis ya, ini nama kelompoknya ya, nanti dikumpulkan ya. Nama kelompoknya siapa aja ya nanti ya. Ada yang tanya? Nanti waktunya berapa ya? Bagus. Iya, bagus. Bentuk awan ini nanti ditulisin kesepakatan kelasnya ya. Bagus. Besar kayak gini, bagus. Ini buat apa? Buat cinta. Oke, nggak apa-apa.
bagus banget. Nah, jempol. Bagus. Waktu kurang 4 menit. Waktu kurang 4 menit. Kalau waktu sudah kurang 4 menit, nggak usah pakai hiasan, nggak apa-apa. Yang penting kesepakatannya kelasnya sudah. Ini biarkan Mas Adam yang menempel, sama yang menulis. Biar cepet. Mas Adam ikut gabung ya, menempel. Kamu yang menggunting biar cepet. Tadi kan yang menggunting. Gunting. Ya Bu, bisa taruh sini. Ini kurang 1, taruh sini juga bagus. Taruh sini kurang 1. Ganjil atau genap? Kelompok ganjil. Udah ada ini kelompok ganjil. Udah ini ada kelompok. Ini kelompok apa? Kelompok genap. Udah ada kelompok. Nah, sekarang presentasi dulu satu persatu untuk kelompok siapa yang tadi yang sudah selesai duluan ya? Kelompok ganjil ya. Kelompok genapnya bisa duduk dulu biar kelompok ganjil dulu yang mau presentasi ya. Nah, coba ini untuk presentasi. Ini kelompok berapa? Kelompok ganjil. Ada berapa personil? Ada 5 personil. Tadi sudah buat kesepakatan kelas. Repot enggak? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Denti belum? Sudah kan? Ya, oke. Untuk presentasinya kelompok ganjil ya ini ya. Lihat dulu ya. Nah, kemana? Coba ini. Nah, dibacakan dulu kesepakatan kelasnya yang kalian buat itu. Apa aja? Tugas dikerjain dengan sungguh-sungguh. Tugas dikerjain dengan sungguh-sungguh. Terus menjaga kebersihan. Jadi kalau menjaga kebersihan berarti harus ada tempat sampah ya. Oke, terus apa lagi? Masuk kelas harus ketuk pintu dan memberi salam. Masuk kelas harus ketuk pintu dan memberi salam. Oke, pinter. Terus apa lagi? Keluar kelas harus izin. Keluar kelas harus izin. Untuk kelompok genap, siap-siap nanti apakah ada yang mau ditanyakan ya? Dijelaskan dulu bentar ya. Untuk kelompok ganjil tadi sudah membuat kesepakatan kelas. Ini yang pertama yaitu tugas harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Terus menjaga kebersihan, ya. Berarti di situ harus ada tempat sampah. Ada tempat sampah organik sama anorganik ya, biar bisa memilah. Terus kemudian masuk kelas harus ketuk pintu dulu dan salam. Terus apa lagi? Keluar kelas harus minta izin. Harus izin sama guru. Nah, ini adalah presentasi dari kelompok ganjil yang sudah dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Mereka saling berkolaborasi dengan bagus banget. Ada bentuk cintanya, ada bentuk balonnya bagus. Ada bintangnya. Bu Denti bintang di hati. Oh, terima kasih. Jadi nanti ini adalah bentuk presentasi dari kelompok ganjil. Bagus, anak-anak hebat sudah bisa membuat kesepakatan kelas. Terus untuk kelompok genap, ada yang perlu ditanyakan? Apa? Kalau tidak mengerjakan PR gimana? Dihukum? Kalau membuat kesepakatan kelas harus membuat konsekuensinya juga ya. Nah, diapakan berarti dihukum? Hukumannya seperti apa? Mengambil sampah. Menyapu apa halaman? Mengambil sampah sebanyak 100. Berarti kayak gitu ya kesepakatan. Kalau kesepakatan sudah dibuat, juga harus membuat konsekuensi. Bagaimana seandainya kalau kesepakatan tadi tidak dilaksanakan? Jadi konsekuensinya apa? Mengambil sampah 100 sambil dihitung. Ya, terus apa lagi? Membersihkan halaman. Kelompok ganjil hebat banget. Kasih tepuk tangan untuk kelompok ganjil. Bisa duduk kembali. Untuk kelompok genap sekarang bisa ke depan. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok genap. Anak-anak semuanya hebat, duduk dulu, silakan duduk dulu. Anak-anak, semuanya bagus, hebat. Ini tadi tentang kesepakatan kelas. Jadi, udah capek belum? Capek kita? Kita ke depan sini yuk. Kita ke depan sini. Kita bertepuk-tepuk dulu. Halo, ke depan. Pegang pundak teman. Semuanya memegang pundak temannya dulu. Oke. Pegang pundak teman berkelompok ya, pegang pundak teman. Tepuk 5 simbol Pancasila. 1, bintang. 2, rantai emas. 3,
pohon beringin. 4, kepala banteng. 5, padi dan kapas. Konsentrasi, pegang pundak teman. Mundur. Mundur. Yang sebenarnya. Mundur. Sudah dapat, satu ke depan. Ini juga tadi. Yang ke depan, yang sebaliknya. Maju. Maju. Mundur, mundur, maju. Dikerjakan 5 menit aja. Hah? Iya, kasih Adam. Pakai pensil ya. Jangan lupa kasih nama. Kasih nama. Kasih nama ya, ini tugas mandiri ya, nggak boleh mencontek, nggak boleh contoh-contohan. Karena ini adalah tugas mandiri. Sudah selesai. Sudah selesai. Adam sudah. Aduh, pinter banget. Jempol. Iya, taruh situ aja dulu, nggak apa-apa, taruh sini aja dulu. Sudah selesai? Mas Apik sudah selesai? Oke. Oke, sudah selesai. Bagus. Anak-anak, kita bernyanyi dulu ya. Sudah selesai? Semuanya ke depan sini. Ke depan atau di sini? Enaknya di mana ya? Di sini aja. Sini. Sambil berdiri. Sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Maju ke sini ya. Lurus, lurus. Diputar-putar, peganglah. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, pegang ke. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, kita tadi belajar tentang apa? Aturan, kesepakatan, bermusyawarah, membuat kesepakatan kelas, terus bertepuk-tepuk, menari-nari. Anak-anak, menyimak video anak-anak, tadi tahu ndak aturan kan ada 2 ya? Aturan itu ada yang aturan tertulis sama aturan tidak tertulis. Kalau aturan tertulis itu berarti aturannya nanti terikat, ada hukumannya. Tapi kalau aturan yang tidak tertulis tidak terikat, hanya ada kayak aturan tapi yang dilisankan. Biasanya aturan yang tidak tertulis itu ada di rumah. Kalau aturan yang tertulis biasanya itu ada di sekolah atau masyarakat. Terus jadi untuk aturan dan kesepakatan kita harus melaksanakan ya. Walaupun itu aturan tidak tertulis harus kita laksanakan. Karena itu adalah mencerminkan bahwa kita itu orang yang beradab, orang yang taat ya. Dari sini paham? Paham. Tadi aturan kelas ada apa aja? Kesepakatan kelas ada apa aja? Tidak makan di kelas. Datang tepat waktu. Menjaga kebersihan. Tidak boleh membawa mainan. Apa? Menghormati guru dan menghormati guru, berangkat piket lebih awal, terus mendengarkan dan mengikuti instruksi guru. Itu adalah kesepakatan kelas. Anak-anak, hari ini senang? Senang. Ada yang tadi bilang di bintangnya, bintang apa tadi?
Bu Denti adalah Bu Denti pujaan hati kami. Oke, terima kasih. Jadi kalian juga pujaan hati di hati Bu Denti. Oke, hari ini senang. Kita bermain apa aja, kita belajar apa aja. Kenapa kok senang? Seru, seru, seru. Bertemu teman. Terus apa lagi? Joget, bertepuk-tepuk, bermain. Terus apa lagi? Bernyanyi. Senang ya berarti ya. Oke. Bu Guru juga senang hari ini bisa berjumpa dengan kalian semuanya. Dari pagi tadi Bu Guru udah semangat banget karena akan berjumpa dengan kalian semuanya. Setiap hari kalian kan berjumpa sama Bu Denti, makanya Bu Denti menganggap kalian itu seperti anaknya ya. Oke. Anak-anak, pembelajaran hari ini tadi sudah selesai. Untuk pembelajaran hari esok akan tentang apa ya pembelajaran hari esok? Dipelajari di rumah ya. Jangan sampai nggak belajar ya. Ini besok tentang apa ya? Ya, besok tentang hak dan kewajiban. Ini pada halaman 69 itu tentang hak dan kewajiban harus dipelajari di rumah. Sekarang boleh kerapian. Kerapian dulu, dirapikan dulu. Jangan lupa nanti di rumah belajar. Kalau pulang hati-hati, ya. Pulang hati-hati, jangan main di jalan. Kalau pulang harus langsung pulang. Nggak boleh bermain dulu. Oke? Sudah siap? Wakil kelasnya, Mas Rasya bisa ke depan untuk memimpin doa. Aduh, ini anak ganteng ini. Nah, paling ganteng sekelas. Ayo, dipimpin dulu. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mas Rasa bisa duduk kembali yang sudah memimpin doa. Jadi anak-anak jangan lupa ya nanti pulang ya. Nanti pulang nggak boleh mampir-mampir kemana aja ya. Langsung pulang. Di rumah jangan lupa belajar tentang hak dan kewajiban, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan percakapan pasca observasi dengan saya Muhammad Munawir Sazali dari SDN Sumosari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan. Saya masih ditemani oleh Ibu Denti dan sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Reni Andani selaku guru pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan. Bagaimana kabarnya Bu Denti? Alhamdulillah Kak, hari ini baik. Terima kasih. Bagaimana Bu Reni kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Munawir, hari ini baik sekali bisa berjumpa dengan jenengan dan juga Bu Denti. Baik, percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Denti terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Denti terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu langsung? Alhamdulillah Pak ya. Mungkin di awal itu ya mungkin ada kenervesan atau grogi, itu pasti ada ya. Pasti semua guru jika dalam proses pembelajaran mungkin di awal itu ada kenervesan, itu wajar. Tapi dengan berjalannya pembelajaran, proses belajar, ya alhamdulillah Pak ya sudah berjalan dengan lancar. Baik, alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan lancar dan juga sudah berjalan dengan baik. Terus bisa diceritakan Bu Denti,
area pengembangan apa yang Ibu kembangkan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Jadi gini Pak ya, pertama kita harus mengobservasi peserta didik dulu, terus kemudian kita memberikan pembelajaran itu sesuai dengan metode-metodenya, karena setiap peserta didik itu tidak sama. Saya menggunakan percakapan dari ilmu pengetahuan sama keterampilan. Pengetahuannya saya menggunakan buku paket agar semua peserta didik itu bisa mengetahui step by step-nya. Terus kemudian saya menggunakan keterampilan di mana itu peserta didik bisa aktif ke depan sehingga semuanya itu bisa berperan dalam proses pembelajaran. Baik, berarti area pengembangan yang Bu Denti lakukan adalah terkait pengetahuan dan juga keterampilan. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kalau menurut saya Pak ya, dari segi keterampilan dan pengetahuan, alhamdulillah ya berhasil Pak ya. Mungkin ada 1 atau 2 siswa yang mungkin tidak memperhatikan dalam proses pembelajaran, tapi saya sebagai guru, kita harus bisa membuat situasi kelas itu ikut serta dalam proses pembelajaran. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, akan tetapi masih ada kekurangannya Ibu Denti ya. Terus menurut Ibu, kekurangan atau mungkin kendala apa yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Itu tadi mungkin ada 1 atau 2 orang yang kurang aktif ya Pak ya. Jadi saya mencoba untuk melakukan pendekatan kepada peserta didik saya supaya mereka itu ikut dalam proses pembelajaran yang aktif. Karena yang saya khawatirkan ketika nanti anak tidak ikut berperan aktif, dia asik dengan dunianya sendiri. Khawatir ketika ada tugas rumah atau materi yang kita sampaikan pada hari itu nanti tidak masuk Pak. Baik, berarti murid Ibu itu kurang aktif. Ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam proses pembelajaran atau kurang aktif, mungkin mengandalkan teman-teman yang lain yang lebih pintar, mungkin dari seperti itu Bu Denti ya. Terus kira-kira kenapa hal itu terjadi? Mengapa mereka kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam proses pembelajaran tadi waktu pembuatan kelompok? Saya mencoba melakukan pendekatan kepada siswa yang tadi kurang aktif tadi. Saya melakukan pendekatan, saya mencoba untuk menggali kenapa sih siswa ini kok tidak begitu aktif dalam pembelajaran. Oh ternyata ada yang tidak sarapan, mungkin ada yang tadi malam tidak belajar. Jadi pendekatan kepada siswa itu sangat penting Pak ya, karena kita itu harus menggunakan gaya belajar yang visual sama gaya belajar yang auditori dan gaya belajar kinestetik. Tapi kita itu harus melihat kondisi anak juga Pak ya. Kita sesuaikan dengan minat bakat belajar anak. Baik, betul sekali Bu Denti ya. Terus itu tadi adalah rencana ke depan yang akan Ibu pada saat nanti proses pembelajaran ke depan. Terus nanti akan menyesuaikan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, gaya belajar kinestetik, seperti itu ya Bu Denti ya. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin. Saya tunggu ya cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi?
Untuk waktunya ya masih belum saya planning Pak ya, tapi secepatnya akan saya tentukan ya, secepatnya sih Pak. Oke, baik. Berarti akan dilakukan secepatnya Bu Denti ya. Ya. Mungkin di semester yang akan datang, karena minggu-minggu ini sudah masuk minggu-minggu terakhir pembelajaran Bu Denti ya, karena mungkin tinggal 2 sampai 3 minggu lagi ada kegiatan STS. Mungkin nanti bisa dilakukan pada semester 2. Baik, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini akan secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya akan saya beri kesempatan kepada Ibu Reni Andani sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan terkait jalannya proses pasca percakapan observasi. Monggo Ibu Reni. Terima kasih Pak Munawir, luar biasa sekali percakapan pasca observasi ini tadi. Saya melihat dan kemudian tadi sudah mendengarkan jenengan berdua bercakap-cakap. Bu Denti luar biasa sekali sudah melaksanakan pembelajaran di kelas yang sudah cukup baik, cukup terkondisikan. Bagaimana Bu Denti caranya untuk mengusahakan murid itu supaya lebih aktif. Luar biasa hebat, semangat terus ya Bu Denti. Untuk Pak Munawir, saya tadi sudah melihat Bapak sudah melaksanakan praktek kucing tadi dengan sesuai dengan alur Tirta. Tadi Bapak sudah menanyakan tujuannya apa, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan Bu Denti lakukan, kemudian tanggung jawab yang seperti apa. Di sini tadi saya juga sudah menemukan tujuan mengevaluasi proses observasi kelas tadi sudah berjalan dengan baik dan juga lancar. Kemudian area pengembangan dan juga langkah-langkahnya juga sudah muncul tadi, sudah ada. Kemudian keberhasilan, keberhasilan dalam pembelajaran tadi juga sudah ada. Jadi insya Allah percakapan ini sudah luar biasa sekali dan terima kasih Pak Munawir atas percakapan ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Reni yang telah memberikan umpan balik dan tanggapan-tanggapan terkait kegiatan pasca observasi kali ini. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan yang terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik hari ini selesai, dimulai dari pra-observasi, observasi hingga pasca observasi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak